Baik rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kemarin kita sampaikan di kuliah, hari ini saya akan sampaikan langkah-langkah yang harus rekan-rekan pahami dalam rangka melakukan pemetaan potensi senyawa kimia yang ada di sebuah organ atau pada satu organ tanaman, yang kemudian kita lakukan prediksi aktivitas senyawa kimianya, termasuk juga prediksi aktivitas serta efektivitasnya dengan menggunakan beberapa software yang sudah terinstalasi atau sudah tersedia, sudah tersedia di internet. Yang pertama, ini adalah roadmap yang perlu kita lakukan bareng-bareng. Yang pertama yaitu mengoleksi data fitokimia dari situs Dr. Duck Phytochemical and Ethnobotanical Database. Kemudian nanti kita unifikasi data biokimianya dengan PubChem. Kita siapkan file Excel untuk mengunifikasi, untuk menyatukan data fitokimia yang dari Dr. Duck dan data dari PubChem. Kemudian mapping chemical taxonomy fitokimia. Jadi kita mapping apa saja senyawa kimia yang ada tadi itu termasuk golongan senyawa apa gitu ya. Terus prediksi ADME-nya dan kemudian prediksi kandidat protein target fitokimia. Kemudian kita lanjutkan dengan konstruksi protein network ya. Jadi jejaring protein yang diprediksi akan merespon dari pemberian ekstrak berisi senyawa yang ada pada organ tanaman gitu ya. Oke, ya kita sampai nomor 7 saja, nomor 8 nanti pembahasan lain. Baik, kita mulai dari koleksi data fitokimia dengan Dr. Duck. Kita cari saja situsnya Dr. Duck Phytochemical Database, Phytochemical ya. Jadi yang ini, file ini yang kita pakai, ada USDA government, jadi di situs resminya Amerika Serikat. Nah, dari sini kemudian kita cari tanaman yang hendak kita pilih, misalkan ginseng ya. Kita cari misalkan tanaman ginseng, nama latinnya kalau belum paham, belum tahu, silahkan dicari misalkan di website itis.usda.gov atau di search engine yang lain. Kalau sudah tahu, bisa rekan-rekan misalkan ginseng itu ya, rekan-rekan bisa sampaikan dengan menulis ya, misalkan. Nah, yang kita pilih yang P ya, yang maksud P itu maksudnya adalah phytochemical, kalau E itu ethnobotanical ya. Jadi phytochemical ini yang kita ambil ya, jadi data fitokimianya. Nah di sini Anda akan melihat all chemicalnya ada 864. Nah, jadi tanaman ini sudah diteliti dan mengandung sekitar 864 ya, 864 senyawa, dan aktivitasnya sudah diteliti ada sekitar 768 aktivitas biokimia dalam tubuh manusia. Nah, kemudian dari sini kita akan melokalisir ya, kita akan meneliti tidak semua bagian, tapi mungkin kita akan teliti tentang akarnya ya, akar ginseng itu kan yang paling terkenal, paling tidak, atau kita punya latar belakang penelitian yang sudah kita tentukan melalui studi pustaka. Nah, maka ini kemudian kita tulis root misalkan ya, kita ambil sesuai dengan apa interest penelitian kita. Nah di sini ternyata kita lihat ada sekian senyawa, root itu ada sekian senyawa, banyak sekali di root gitu ya, sekian ratus, jadi 403 senyawa. Oke ya. Kemudian ini misalkan kita download, dan downloadnya bisa langsung dalam format Excel, atau kita cari yang lain lah, yang coba, karena ini masih latihan, kita cari yang enggak terlalu banyak. Nah, ini misalkan di rhizome ya, rhizome-nya ada 24 chemical dan activity-nya ada banyak ya. Excel kita klik saja, kita download ya. Nah, ini di sini ada hasil downloadnya, kita buka. Oke. Nah,
Ya, karena saya sudah pernah membuka, ini saya save dulu dengan nama lain. Ini kita kembali, kita tutup dulu, kita download ulang ya. Oke, kita buka. Ya, ini adalah senyawa kimia ya, ada sekian senyawa kimia. Ini ada aktivitinya. Ini aktiviti artinya yang sudah diteliti, ada sekian data aktivitas gitu ya. Nah, ini kemudian kita kasih nomor saja supaya bagus ya, supaya kita tahu ada berapa jumlah senyawanya. Oke, nah kemudian ya dari sini kita lihat ada sekian senyawa, dan kemudian kita buat tabel di sini ya, buat tabel. Tadi saya coba tabel seperti ini tabelnya. Nah ini ya, project di project original source. Jadi dari dimana kita dapatkan project itu ya, apa yang kita mau teliti, apa ginseng ini kan namanya. Terus original source nya dari mana kita dapatkan data itu. Terus hits name artinya nama hitsnya ya. Ketika dia dicari di search engine itu hits name nya apa. Terus PubChem name itu nama di PubChem. PubChem itu sebuah database ya, website berisi database kimia, database senyawa kimia. Kemudian PubChem CID ini artinya kan apa namanya, senyawa itu punya ID ya, identity number lah ya, nomor identitas di PubChem nomor berapa. Terus sinonimnya kita copy di sini. Terus availabilitas, ketersediaan struktur 2 dimensi dan 3 dimensinya di PubChem kita tulis, dan kita copy canonical smile-nya. Ini yang akan mempermudah kita untuk melakukan analisis. Oke, kita jalan dulu ke misalkan ke ginseng atau ini beta sitosterol. Oke, kita copy dulu beta sitosterol. Oke, kemudian kita cari di PubChem kan, PubChem. Nah ini PubChem, kemudian kita cari datanya beta sitosterol. Oke, nah ini adalah beta sitosterol. Nah beta sitosterol seperti ini senyawanya. Oke, kita klik. Nah kita lihat strukturnya 2 dimensi ada, 3 dimensi ada. Ini strukturnya. Kemudian UPAC name, canonical smile ada semua. Oke, nah ini kita copy satu persatu. Kita copy satu persatu. Jadi ke dalam sini. Nah, kita buat saja folder unifikasi data gitu ya. Oke, jadi seperti ini, dan saya sudah buat di sini kan. Oke, nah ini unifikasi dari mana, terus kita tulis hits name nya. Jadi tadi kan beta sitosterol, kita paste di sini. Oke ya, ini sama dari dokter beta sitosterol. PubChem name nya sama, beta sitosterol. PubChem name nya sama, beta sitosterol. PubChem CID, nah ini kita cari di sini PubChem CID nih. PubChem CID nya ini. Atau biasanya saya langsung klik dari sini, karena di sini kan belakangnya langsung ada CID nya. Langsung kita paste di sini. Oke, kemudian sinonimnya kita cantumkan. Ini penting ya, supaya kita juga tahu nama-nama sinonim dari senyawa ini untuk membahasakan di jurnal. Ya ini sinonimnya banyak sekali. Kita copy saja, kemudian kita paste di sini. Sinonimnya kita paste. Oke. Atau nanti kita copy paste di sini dulu supaya mudah. Jadi di tempat lain ya, Workpad misalkan, supaya kita bisa menatanya dengan bagus. Nah ini kan masih begini, jadi nanti ini disatukan. Disatukan begini ya, kasih titik koma, kasih
titik koma dan seterusnya ya. Ini semuanya di copy, ini saya copy 3 aja, nanti kalian bisa meneruskan yang lain. Kemudian saya tulis di sini paste gitu ya, 2D 3D available tadi ya. Oke, dan canonical smile kita copy juga, kita copy canonical smile. Oke, ini canonical smile. Oke, copy canonical smile. Oke, nah selanjutnya balik ini. Nah sekarang kita misalkan ini sudah dapat beberapa ya, jadi 1, 2, 3. Oke, nanti didemokan cukup satu saja. Nah ini kita mapping chemical taxonomy dengan classifier. Kita masuk ke classifier. Oke. Nah ini chemical valid smile, jadi yang kita masukkan adalah smile. Tadi kan sudah kita copy, di sini smile-nya kita sub. Ya ini show. Ya ini, jadi dia termasuk organik, superkelasnya lipid dan lipid molekul, kelasnya steroid dan sel derivat, subkelasnya stigmatnya sel derivat stigmatans ya. Nah ini jadi ini adalah dari beta sitosterol. Jadi ini kita sudah dapat, kita ambil saja datanya pakai snip and sketch ya, biar mudah. Kita simpan saja di sini, kita snip and sketch. Ini taxonomy kita klik. Oke, kita copy, kita bisa punya wordnya. Ini kita kumpulkan dulu data kita di sini. Jadi kita ngomong tentang apa tadi? Nah, oke. Nah ini adalah beta sitosterol tadi. Beta sitosterol copy, kita klik sini, ini dengan ya. Lanjut. Setelah kita tahu salah satu, kita prediksi ADME-nya dengan Swiss ADME ya. Dengan Swiss ADME, jadi kita buka Swiss ADME. Misalkan Swiss ADME ya, kita buka. Oke, kemudian kita masukkan list smile-nya di sini. Nah, misalkan tadi kita tahu beta sitosterol tadi, sorry. Jadi kita ganti aja. Yang kita masukkan di sini adalah canonical smile-nya, kemudian kita kasih label ya, labelnya dengan 11 karakter supaya bisa dibaca gitu ya. Kita masukkan di sini saja, misalkan di sini kita insert ini namanya, misalkan kita beri nama kode senyawa. Oke, misalkan kita kasih nama ini, tadi kan kita mau coba beta sitosterol, jadi kodenya misalkan panak ginseng, kita singkat PG, kemudian project, misalkan PG project, ini itu sudah 5 karakter, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini ya, jadi ada 6. Kemudian ini kita canonical smile-nya dulu kita dulukan, kita copy di sini, kemudian kita lanjutkan dengan kode namanya. Oke, copy, masuk sini, paste. Oke, nah kemudian kita run. Oke, nah ini jadi kalau kita punya karakter kodenya tadi 11, maka kita bisa memunculkan di sini. Tapi kalau tidak 11 karakter, maka nanti termuncul mungkin molekul 1 gitu. Nah ini kan untuk mempermudah. Nah dari sini kita bisa lihat ya, ternyata beta sitosterol seperti ini profilnya, profil ADME-nya ya. Dari sini tampak kalau senyawa ideal itu masuk dalam radar sehingga bioavailabilitasnya tinggi. Kalau seperti ini lipofilisitasnya tinggi ya.
kemudian di sini insolubilitasnya tinggi. Ini menyebabkan dia mungkin bioavailabilitasnya jadi rendah ya. Oke, tapi nggak apa-apa, yang jelas ini Anda sudah dapat satu data begini ya. Kemudian kita lanjutkan ke project lanjutan atau ke langkah selanjutnya ya, maaf. Itu adalah prediksi kandidat protein target. Nah, jadi senyawa ini misalkan, jadi senyawa beta sterol tadi yang terdapat dalam ginseng itu mempengaruhi atau punya protein target apa di dalam sel. Nah, itu kita lihat dengan namanya Swiss target, atau bisa dilihat di sini. Nah, ini kan ada Swiss target prediction, kita copy link new tab ya, atau kita buka di tab baru. Nah, di muncul Swiss target prediction. Nah, di sini kita pilih Homo sapien, manusia kan. Kemudian kita paste smile-nya. Nah, smile-nya itu kita paste dari mana tadi? Yang tadi di sini. Ini kan ada smile-nya. Ini kita copy supaya bentuk teks ya, kita copy di sini, kemudian kita paste di sini. Satu. Oke. Kita spasi. Nah, predict target. Ya. Ini memang memakan waktu cukup ya sekitar 2-3 detik atau beberapa lama, karena memang menganalisis dari berbagai macam database yang ada di dalam sel. Kita tahu sel itu punya varian sekitar 40.000 protein ya, baik yang jadi reseptor di permukaan sel, yang jadi enzim, jadi berbagai macam fungsi gitu ya. Nah, ini sudah keluar. Oke, nah ini sudah keluar. Di sini ternyata punya probabilitas tinggi. Ini androgen reseptor, HMG-CoA reduktase dan seterusnya. Nah, data ini kita bisa save ya. Kita bisa export resultnya ke Excel. Nah, ini. Nah, Excel target prediction. Oke. Kita cek dulu downloadnya tadi, Swiss target prediction, buka. Atau kalau tidak keluar, yang penting ini sudah kita ketahui. Jadi ini kita predik dengan ya, ambil datanya, bisa PDF juga sih. Oke, nah ini probabilitas tertinggi untuk androgen reseptor dan seterusnya. Nah, ini data ini jadi data lampiran ya. Jadi untuk penelitian dengan in silico itu lampirannya banyak ya, antara lain dengan lampiran-lampiran begini. Ini lampirannya. Oke, jadi ada androgen reseptor, ini reseptor untuk hormon ya. Androgen itu berarti hormon tentang maskulinitas atau feminisitas ya, dan seterusnya. Oke. Kita lanjutkan. Kalau sudah kita tahu ini nuklear reseptor dan seterusnya itu tadi, kita lanjutkan ke konstruksi protein network menggunakan StringDB. Jadi ini kan sudah tahu yang paling tinggi probabilitasnya dengan nuklear reseptor. Atau kita punya penelitian ya, penelitian kita itu misalkan tentang misalkan untuk apakah senyawa ini memiliki aktivitas untuk anti diabetes, anti kanker, dan itu artinya kita bisa lihat di sini protein apa yang ada hubungannya dengan kanker, gitu kan. Nah, kalau di sini misalkan kita ngomong tentang untuk kesuburan, kesuburan reproduksi, misalkan di sini ternyata kualitasnya banyak. Kualitasnya ini ada androgen, ini kaitannya dengan hormon kelamin. Kemudian ini ada estrogen. Kemudian di sini juga ada sterol. Sterol itu kan memang sterol itu termasuk berbagai hormon untuk mematangkan gonad, itu rata-rata dari ini juga spesifik androgen binding protein. Nah, ini berarti protein-protein yang kaitannya dengan kesuburan ya. Ini bisa jadi untuk peningkat kesuburan. Ini probabilitas yang cukup tinggi menurut prediksi dari Swiss target prediction.
Oke, kita lanjutkan ke konstruksi bentuk protein. Oke, dengan string DB. Ya, ini string DB. Kita misalkan nih kita pilih multiple boleh, atau satu protein. Protein yang mana? Protein yang tadi kita list di sini. Nah, ini kan Uniprot protein ID. Nah, sebenarnya lebih bagus, lebih enak itu dalam bentuk Excel, tapi kita coba tadi Excelnya nggak bisa keluar. Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah ini harusnya keluar. Kenapa nggak keluar? Kita tutup aja deh. Oke, tutup dulu. Kita tutup dulu. Oke, dikeluar semua. Aduh, keluarnya banyak sekali. Buka lagi downloadannya tadi. Sudah prediksi. Nah, jadi ini protein yang mungkin terlibat ya. Ini kita bisa klik semua aja, misalkan perlu semua, boleh kita semuakan. Protein-protein yang punya probabilitas merespon adanya senyawa tadi di dalam sel. Oke, nah itu kita string DB masuk ini list, kita pilih dulu multiple protein yang di sini, dan kita list of name nya di sini, klik. Oke, nah kemudian kita sort. Memang cukup makan waktu, tapi saya kira cukup bisa lah, kita tunggu, sabar sebentar ya. Jadi dari sini nanti kita akan lihat network jejaring protein yang menyusun, yang tampak ya, menyusun sel, dan itu terefek dengan adanya senyawa beta sitosterol. Kita continue. Ya, continue. Nah, seperti inilah kira-kira networknya. Nah, jadi ini satu dengan lain, kalau ada garis berarti saling terkait, dan ini kita bisa baca legendnya di sini ya. Misalnya from created database, experimentally determine prediction, interaction, genetic neighborhood, gain fusion, gain co-occurrence, text mining, co-expression, protein homologi. Jadi hubungannya. Nah, misalkan kita cari, misalkan apa ini? Misalkan kita cari yang kaitannya dengan apa yang kita inginkan, maksudnya tema penelitian kita, itu bisa kita lihat. Misalkan ini tentang prostaglandin, misalkan kita klik aja di prostaglandin di sini. Ini seperti ini homologi proteinnya. Oke, atau misalkan kita dari sini sudah cukup, Anda bisa memetakan protein cukup, tapi misalkan masih perlu lagi, misalkan ke analisis gitu ya. Oke, lanjutkan ke analisis. Descriptionnya yang paling tinggi, biological prosesnya adalah respond to oxygen containing compound, respond to organic substance, respond to chemical. Nah, molecular functionnya nih nuclear receptor activity, jadi senyawa ini bisa masuk sampai inti sel ya. Kita tahu sendiri kalau dia itu termasuk, tadi diklasifikasikan kan dia termasuk steroid atau steroid derivat atau lipid light molecule. Ini superkelasnya, artinya dia bisa nembus membran sel dengan sangat mudah karena dia punya sifat non-polar sama dengan membran sel, phospholipid bilayer. Karena itu dia bisa mudah sekali langsung tembus ke nuklir, ke inti sel gitu ya. Disebutkan steroid hormone receptor activity. Nah, ini juga nyambung dari yang Swiss target prediction, dia punya aktivitas steroid, hormon steroid ya. Kemudian signal prostaglandin receptor itu, dan kemudian ya ini contoh. Nah, ini ada menarik juga, insulin resisten ada di sini. Coba kita lihat, kalau kita merah ini, nah ini protein ini
yang dianalisis, misalkan ya, pathway in kanker juga memungkinkan ada nih ternyata. Kita lihat ini ternyata ada protein-protein yang terlibat. Nah dari sini sudah kita buat pembahasan disambungkan dengan pustaka-pustaka yang memungkinkan yang satu tema dengan penelitian kita. Dari situ saja kita sudah bisa membuat sebuah paper ya, penelitian berbasis analisis in silico ya. Dan data ini bisa kita ambil ya sesuai dengan keinginan kita. Itu tadi, kita inginnya mau konsentrasi di apa sesuai dengan ranah keilmuan kita. Sementara itu dulu saya kira mohon teman-teman coba nanti kita lihat satu persatu demonya, bisa diunggah di channel YouTube-nya masing-masing. Nanti saya mohon dikirimi channel YouTube-nya untuk penilaian akhir. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.